ada isu yang beredar bahwa nanti kalau dioperasi matanya akan diganti dengan mata kucing seperti yang Wanda dengar tadi, atau karena nanti matanya akan diganti dengan mata palsu seperti itu. Pernah di kegiatan Surya Baskara Jaya Seltomini yang juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut tentunya, itu selama 1 bulan on board berlayar di KRI Dr. Suharto, itu 1 keliling bulan. Pulau Sulawesi, Teluk Tomini, dimulai dari Poso, kemudian Pulau Marore. Pulau Marore itu berbatasan dengan Filipina, Boalemo, Gorontalo, Parigi Motong, dan juga Banggai Laut. Karena untuk pertama kalinya waktu itu saya terjun ke lapangan gitu ya, itu di tanggap darurat gempa Padang, Wanda. Oh, Padang. Jadi itu tahun 2009, saya untuk pertama kalinya ditugaskan ke lokasi bencana untuk kegiatan tanggap darurat, di mana skala bencananya itu cukup besar waktu itu gitu ya. Jadi saya durasinya juga cukup lama waktu itu, belum Berapa nikah lama? kebetulan, 1 bulan. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita akan ngobrol nih sama mitranya YPP karena berkat beliau-beliaulah ini donasi dari teman-teman SCTV, Indosiar dapat tersalurkan di seluruh negeri Indonesia bagi warga yang membutuhkan. Tapi sebelum itu aku pengen ngasih tahu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Sebelum kita ngobrol sama mitra YPP kali ini, aku mau spill dulu kira-kira dia siapa ya? Ini dia. Ibu satu putra ini menjadi salah satu tulang punggung YPP dalam mewujudkan beragam kegiatan. Melihat sosoknya yang mungil, bolehlah jika dia dijuluki kecil-kecil cabai rawit. Di antara tim YPP, sosoknya akrab dengan beragam kegiatan di sejumlah lokasi terpencil yang harus menjangkaunya menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut. Beragam pengalaman telah banyak dia temui saat berinteraksi dengan masyarakat di wilayah terpencil yang tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan selama bertahun-tahun. Ya, itu dia sosok inspiratif kita kali ini sudah bersama saya. Langsung saja kita sapa Windri Prasetyarini. Halo, Kakak Windri. Halo Kakak Wanda. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini lagi nggak keluar kota? Lagi nggak? Lagi di kantor ya? Iya, lagi di kantor. Nah ini kan Mbak Windri, tadi manggilnya kakak, sekarang Mbak yang bener yang mana sih? Manggilnya apa dong aku? Langsung panggil nama aja deh. Oh, nama aja, takut ketahuan Biar- umurnya ya? Iya, biar akrab. Oke, Windri Prasetyarini ini biasa dipanggilnya Windri, tapi ada istilah panggilan dari teman-teman YPP katanya si kecil-kecil cabai rawit karena badannya mungil tapi tangguhnya luar biasa karena sanggup gitu ya ditugasin keluar kota mana aja pokoknya hayu gitu ya. Iya. Udah berapa tahun sih? Saya sudah 16 tahun. 16 tahun di YPP bekerja artinya tidak hanya dengan kekuatan tapi juga dengan hati karena kan berhadapan dengan banyak sekali masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Wow, dari 16 tahun perjalanan di YPP. Ini aku dapat cerita nih, katanya waktu tugas di Kepulauan Sangkarang, Sulawesi Selatan. Ingat gak itu wilayah keberapa? Itu nggak inget ya. Nggak inget Karena ya? ini belum lama ya, bulan Juni Oh, ini kemarin. baru. Iya, baru Nah, aja. itu lagi tugas untuk kegiatan katarak di sana ya. Ya betul. Nah, terus aku di-spill nih katanya dari teman-teman YPP waktu di sana, lagi tugas di sana, ada warga yang takut katanya. Ini mata aku dioperasi, apakah benar dengan mata manusia atau dengan mata kucing? Katanya gitu, benar nggak sih? Jadi gini Wanda ceritanya, ketika Baksos katarak di Pulau Baranglompo namanya, saya dan tim kebetulan mengunjungi salah satu pasien katarak didampingi oleh petugas kesehatan. Oke. Nah, petugas kesehatan itu menyampaikan kepada kami bahwa di pulau tersebut sebetulnya banyak Wanda yang menderita katarak, tapi tidak semua dari mereka bersedia dioperasi katarak gitu. Karena ada isu yang beredar bahwa nanti kalau dioperasi matanya akan diganti dengan mata kucing seperti yang Wanda dengar tadi, atau karena nanti matanya akan diganti dengan mata palsu seperti itu. Dan kebetulan kegiatan ini juga bekerja sama dengan
TNI Angkatan Laut dan Mhm. juga Perdamai Sulawesi Selatan, yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di atas kapal. Oh, Nah, oke. di situ juga muncul isu lagi bahwa nanti jangan naik ke kapal, jangan ikut kegiatan di kapal, nanti dibawa pergi dan nggak akan kembali. Seperti itu sih ceritanya. Jadi masih ada isu-isu Oh, oke. tidak benar yang beredar di sekitar Mhm. masyarakat pulau tersebut gitu. Ya, ini sebenarnya bisa dikategorikan wajar ya, karena kan mereka memang untuk mendapatkan informasi kan cukup sulit begitu Betul. kan. Kalau di sekarang kan di kota-kota besar kita bisa googling ya kan, Iya. apalagi sekarang ada ChatGPT, pokoknya teknologi Mm-mm. makin canggih. Sementara kan Mm-mm. kalau mereka untuk mendapatkan informasi kan sangat minim sekali ya. Betul. Dan akhirnya bagaimana Windri dan juga teman-teman yang bertugas ke sana untuk meyakinkan warga-warga bahwa enggak kok, itu semua cuma hoax, matanya nggak diganti pakai mata kucing, pakai mata orang lah atau gimana gitu. Iya, jadi diberikan edukasi ya, tentunya walaupun tidak semua bersedia, tetap ada sebagian yang bersedia dioperasi, ada sebagian juga yang tidak bersedia. Jadi di sana disampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena operasi katarak ini dilakukan oleh dokter mata yang sudah profesional, dan juga untuk mobilisasi pasien itu dilakukan dengan sangat baik oleh TNI Angkatan Laut gitu. Karena kebetulan kapal itu tidak bisa bersandar karena tidak ada dermaga tempat kapal besar bersandar di Pulau Sangkarang tersebut. Jadi kapal Lego jangkar di perairan Makassar waktu itu. Jadi pasien-pasien dari pulau-pulau tersebut dimobilisasi menggunakan Sekoci, yaitu LSU maupun LCVP, kapal kecil dari KRI tersebut gitu ya. Kemudian mereka dijemput, diantar sampai lokasi tindakan operasi di kapal itu sendiri. Kemudian setelah selesai perawatan ya mereka diantarkan pulang kembali ke rumahnya gitu. Jadi kalau misalnya mau dioperasi pun jadi pakai kapal Sekoci gitu ya untuk menuju ke kapal TNI. Dijemput gitu ya, dimobilisasinya dengan Sekoci seperti itu. Karena kan nggak bisa mendekat ke daratan begitu ya. Betul, karena dia Lego jangkar di tengah-tengah laut gitu Wanda. Jadi ada kekhawatiran di situ tadi. Oke, nah ini kan sering banget ya, artinya Windri bergabung bersama para TNI Angkatan Laut di kapal perang itu ya. Udah ada berapa kapal yang kamu Kebetulan singgahi? saya sudah pernah on board sebanyak 10 kali. Oh wow. Sejak tahun 2015 sampai 2023 ini. Oh wow, aku pikir kan kerjaan 16 tahun ya. Terus 10 kali di kapal. Jadi tiap tahun tuh sekali. Hampir ya berarti ya. Hampir kalau dibikin rata-rata gitu ya. Wow, nah terus gimana sih tinggal di kapal perang di tengah laut kan berarti kan itu ya. Itu biasanya berapa lama? Saya yang paling lama pernah di kegiatan Surya Baskara Jaya Seltomini yang juga bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut tentunya. Itu selama 1 bulan on board berlayar di KRI Dr. Suharso. Itu keliling Pulau Sulawesi, Teluk Tomini, dimulai dari Poso, kemudian Pulau Marore. Pulau Marore itu berbatasan dengan Filipina, Boalemo, Gorontalo, Parigi Motong, dan juga Banggai Laut. 1 bulan. 1 bulan di kapal, ketika turun ke daratan apakah kamu jadi ya agak sih masih berasa ya? di atas kapal gitu ya ketika sudah di darat kan? gitu ya, masih berasa. Wow, karena aku waktu ke Labuan Bajo kan juga kan pasti di kapal ya. Di Labuan Bajo cuma 3 hari aja begitu darat tuh kayak gitu ya, apa kapal di sebulan ya kan di kapal. Wow. Nah, ini sebagai emak-emak ya, aku juga kan emak-emak kan. Meninggalkan keluarga bukan waktu yang sebentar 1-2 hari, tapi ini bahkan 1 bulan paling lama. Nah itu gimana? Anak usia berapa? Anak saat itu usia 1 tahun atau 2 tahun gitu ya. Masih 1 tahun. Sekarang sudah usia 8 tahun. 8 tahun. Wow, artinya kan dia kehilangan sosok ibunya walaupun beberapa waktu aja gitu kan. Tapi ada bentuk protes dari anak nggak sih atau suami gitu? Alhamdulillah anak dan suami saya memahami apa pekerjaan yang saya lakukan gitu. Jadi sudah pamit dulu lah ya sebelum berangkat gitu, kita Bunda mau kerja gitu ya, mau kerja ini. Ya mungkin 1 atau 2 tahun belum terlalu paham saat itu ya, tapi dari suami sendiri itu cukup support dengan pekerjaan saya gitu. Oh wow, tapi apa sih yang bikin akhirnya mereka kayak support Windri deh, apakah memang kamu passion untuk membantu orang atau emang senang explore tempat baru atau seperti apa sih kok akhirnya bertahan sampai belasan tahun bahkan di sini? Dua-duanya ya Wanda ya. Gini, jadi misalnya kita kan banyak orang terbantu dengan kegiatan yang kita lakukan, dan juga kita bisa ke lokasi-lokasi baru tentunya dengan misi sosial dan bertemu dengan banyak orang gitu ya. Itu mungkin bisa dikatakan passion sih ya. Dan saya menikmati pekerjaan itu.
Wow, nah ini juga kan banyak sekali warga yang terbantu di beberapa daerah di Indonesia, selain tadi juga katarak, Mhm, dan ada berbagai bantuan lainnya pastinya ya. mhm. Nah ini salah satunya ada beberapa warga yang menderita tumor dan akhirnya bisa ditangani oleh tim YPP dan juga tim lainnya gitu ya. Nah ini gimana sih ketika, kan pasti Windri sama teman-teman YPP kesana kan waktunya terbatas ya, Mhm. tapi akhirnya bagaimana bisa memaksimalkan waktu yang singkat untuk memberikan hasil yang terbaik gitu bagi warga yang membutuhkan. Jadi, kita kembali ke Baksos masih dengan KRI gitu ya, Mhm, yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Itu, biasanya dilakukan screening Wanda di darat ya, oke. biasanya di darat itu dilakukan pengobatan umum, gigi, hitan gitu. Mhm, Tetapi selain itu, mereka juga melakukan screening. Bagi pasien yang memerlukan tindakan lebih lanjut, akan oke. dibawa menuju kapal. Misalnya itu mereka memerlukan tindakan operasi katarak, Mhm. kemudian operasi tumor misalnya, atau struma, gondok, atau juga ada juga di kapal itu, dilakukan operasi sesar Wanda. Wow, Ya, operasi sesar, lahiran lahiran bahkan di di kapal. kapal, heeh, seperti itu sih. Oh wow, nah ini menarik nih, lahiran di atas kapal begitu ya. Tentunya kan memang, sesuatu hal yang kayak biasanya orang-orang suka ada kalau lahiran di mana biasanya ada, nama yang akhirnya disangkut pautkan dengan anak tersebut. Ada pengalaman nggak ketika, Iya. membantu warga gitu kan namanya jadi kapal siapa Mhm. gitu? Jadi uniknya bayi-bayi yang lahir di kapal tersebut, di kegiatan Baksos tersebut itu diberikan nama sesuai dengan tema kegiatan. Misalnya waktu itu kebetulan, kegiatannya adalah Surya Baskara Jaya gitu ya. Mhm. Jadi ada salah satu bayi yang ada namanya Baskara seperti itu, Oh atau ada juga yang wow. dikasih nama yang sama dengan komandan kapal Oh gitu. Heeh, wow. juga ada juga yang dikasih nama, kalau nggak salah saya masih ingat saat itu, Mhm. Amalia Kasih Jayanti, karena kan dibantu atau didukung oleh Pundi Amal Peduli Kasih. Jadi namanya Oh, oke. diambil Amalia dari Pundi Amal, Kasih Jayanti dari Peduli Kasih, seperti Oh, itu. gemes. Kayak ada Heeh. yang kasih nama-nama Windri nggak? Oh, tidak Oh, ada. nggak ada? Atau Wanda? Oh, tidak ada. Apalagi siapa itu Wanda Heeh, ya kan? iya. Wow, ini menarik ya. Mhm, Dan dari sekian banyak daerah yang udah Windri datangi mhm. begitu ya, sudah belasan tahun, Windri tuh melihatnya sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia itu apa sih selain kesehatan pastinya kan? Apalagi kan juga passion Windri melihat orang, terus membantu orang tuh ada rasa senang gitu. Yang Mhm. paling dibutuhkan dari mereka tuh sebenarnya apa sih dari sekian banyak wilayah yang sudah kamu datangi? Ya, kebetulan, kesehatan juga masih dibutuhkan Mhm, karena tidak semua lokasi terpencil itu, fasilitas kesehatannya mhm, bisa menangani misalnya kasus-kasus berat seperti tumor seperti itu. Kemarin mmm, ada pengalaman di daerah, Banggai Laut kalau nggak salah. Jadi ada satu pasien, yang mengalami tumor di perut. Nah, mhm. tumor di perut itu sudah berdiameter sekitar 15 sentimeter gitu. Oke. Sementara itu sebelum kami tiba di sana, sebelum baksos itu dilaksanakan, dia itu harus kalau mau operasi tumor itu harus ke Gorontalo gitu. Sementara, dari tempat tinggal dia ke Gorontalo itu memakan waktu, paling cepat 1 hari 1 malam dengan perjalanan yang Wow. cukup melelahkan. Mhm, Dia mhm. harus, perjalanan kapal selama 5 jam, kemudian dilanjutkan perjalanan darat 2 jam, dilanjutkan kembali dengan perjalanan kapal selama semalam baru dia nyampe. Nah, mungkin, faktornya tidak sesederhana itu juga karena walaupun mereka sudah mempunyai BPJS oke, Mhm, mhm. tetapi mereka untuk mencapai, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, daripada di daerahnya itu kan membutuhkan biaya-biaya lain seperti Betul. biaya transport, Mhm. biaya akomodasi keluarga yang menunggui, biaya makannya dan sebagainya, seperti itu sih. Jadi ketika mereka mendengar ada kegiatan baksos di Banggai Laut nih gitu Mhm, yang hanya mhm. 3 jam dari lokasi mereka, mereka mendaftarkan diri gitu, seperti Oke. itu. Jadi memang yang, cukup jadi concern tuh kesehatan Mhm, ya, kesehatan walaupun masih memang dibutuhkan. mereka punya BPJS, tapi kan Heeh, dari fasilitasnya sendiri kan mhm, belum, memenuhi begitu di sana betul, ya. betul, Nah, dari sekian banyak ini kegiatan yang sudah Windri lakukan, mhm. ada nggak sih yang paling berkesan banget, pokoknya nggak akan lupa deh, mau yang menyenangkan, mau yang menyedihkan, itu apa sih? Yang Ceritain paling dong. berkesan itu kebetulan kalau saya di luar yang, baksos di kapal perang ini Mhm. kebetulan yang karena untuk pertama kalinya waktu itu saya terjun ke lapangan gitu ya, itu di tanggap darurat gempa Padang, Wanda.
Oh, Padang. Jadi itu tahun 2009, Mhm. saya untuk pertama kalinya ditugaskan ke lokasi bencana untuk kegiatan tanggap darurat, di mana skala bencananya itu cukup besar waktu itu Mhm. gitu ya. Jadi saya durasinya juga cukup lama waktu itu, belum Berapa nikah lama? kebetulan, 1 bulan. 1 bulan juga, 1 tapi bulan. belum nikah ya? Belum nikah waktu Jadi itu. belum ada yang protes ya? Ya, 1 bulan, dan itu banyak sekali bantuan yang datang. Kita banyak mitra juga yang mendonasikan bantuannya kepada kami. Kami setiap hari dari pagi sampai malam itu bergerak untuk mendistribusikan bantuan tersebut, dibagi tidak hanya 1 tim tapi beberapa tim, tapi rasanya bantuannya itu nggak habis-habis saking banyaknya gitu. Nah, selain itu kami juga melakukan asesmen atau survei bantuan apalagi yang masih dibutuhkan oleh warga terdampak, seperti itu. Oke, wow, ini bahkan emang passion ya, dari zamannya belum nikah juga senang Iya, aja gitu dari bantu, awal dan akhirnya sih. juga Dari ketika awal masuk ya, dari awal bergabung gitu memang sudah di bagian itu gitu. Oh, wow, dan jadi juga akhirnya suami juga lebih memahami ya, Iya. karena memang sebelum nikah kan aku sudah begini begitu Betul. kan, pasti. Tapi Sudah ada rasa, dibicarakan itu. oh, baik, karena suaminya baik lah. Tapi gimana ya, maksudnya kita terjun ke suatu tempat yang justru orang sebenarnya menghindari kan, Betul, kayak bencana itu kan orang justru mhm. menghindari, tapi ini kita malah ngedatengin. Ada Iya. rasa khawatir nggak sih? Terus apa yang akhirnya membuat Windri kayak pokoknya pasrah lah, gimana Tuhan Yang Maha Esa aja, itu gimana sih Ya akhirnya udah, bisa bismillah meyakinkan itu? aja, kan yang penting niatnya baik ya. Mhm. Insya Allah kalau niatnya baik itu akan dilindungi oleh Tuhan gitu ya. Jadi ya bertekad dengan penuh, pokoknya percaya aja bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ketika masyarakat yang membutuhkan itu terbantu, kita juga akan merasakan kelegaan yang luar biasa gitu. Oh, wow, ya ampun, emang jiwa sosialnya sangat tinggi sekali ya. Jadi mengerjakan sesuatu hal yang sangat berat, tapi hasilnya justru mendapatkan hal yang begitu bahagia buat diri Windri, dan juga akhirnya vibes itu akan kebawa ke keluarga ya, karena keluarga yang bahagia tercipta dari ibu yang bahagia, betul. Betul. Jadi sebisa mungkin juga anaknya jadi enjoy aja, suami juga Mhm. enjoy kalau misalnya ibunya lagi dinas. Wow, luar biasa sekali Windri. Ini kalau misalnya kita ngobrol panjang lebar, waktunya kayaknya nggak cukup ya. Jadi akan ada 1 bulan episode khusus Windri. Karena kan udah belasan tahun nih, cerita pengalamannya pasti banyak banget. Boleh nggak sih kasih tahu ke teman-teman Sobat YPP yang nonton nih, supaya akhirnya terciptalah Windri selanjutnya. Karena kan kayaknya nggak banyak deh orang yang rela gitu ninggalin keluarga demi membantu orang lain. Kasih semangat dong buat teman-teman yang nonton supaya tercipta Windri selanjutnya. Saya ingin mengajak Sobat YPP untuk terus bersama-sama kami berbuat baik. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan karena kepedulian kita, harapan mereka. Wow, luar biasa. Jadi buat Sobat YPP, jangan lupa untuk terus berbuat baik ya. Karena kalau kebaikan yang kita berikan bagi orang, kebaikan itu akan kembali ke kita juga ya kan? Betul. Setuju? Setuju. Luar biasa. Terima kasih banyak Sobat YPP udah nonton kita berdua. Aku pengen ngingetin juga buat Sobat YPP, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen usul kira-kira topik yang menarik ini deh, boleh banget komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dibunyikan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Kalau gitu saya Wanda Dwi Utari dan Windri pamit undur diri. Terima kasih ya. Salam kebaikan. Sampai jumpa.